Halo, jumpa lagi dalam dongeng unik lala. Saya jalan-jalan aja nih, sederek sambil nunggu mataharinya. Nggak keluar nih, keluarnya sedikit. Terus saya ingin menyerap energinya. Jika nggak keluar, saya saja yang keluarkan cahaya. Saudara, saya menyerap banyak rasa sakit pada teman-temanku para satria, entah itu bagaimana, kira-kira yang resonate saja gitu saudara, atau yang akan resonate atau saat ini mungkin merasakan yang nyeri-nyeri di tengkuk, leher tengah, kanan ataupun kiri, atau tengengen, atau merasakan mata seperti ingin keluar, skalor ya saudara, yang muter di mata itu, atau vertigo, gliyeng bukan karena lapar ya, skalor sekitar mata, terus migrain. Yang paling parah itu adalah vertigo, muter rasanya saudara. Bumi itu kayak muter, gak bisa berpijak kita, kayak orang mabok laut, atau yang kita seakan-akan gak bisa berpijak saudara. Kemudian ada yang merasa sakit panas dalam yang luar biasa, di lambung, dan terutama di punggung sebelah, misalkan kanan, kiri. Kalau semua punggung mungkin karena masuk angin biasa. Ini kalau sakitnya itu nemblok sudah, sakit yang benar-benar kita membuat rasa yang putus asa. BE yang resonate, saya akan mencoba menerapkan energi saya yang saya serap pagi ini, tapi mataharinya malu-malu tidak apa-apa. Terang ini juga karena matahari, meskipun kepanasannya mungkin terlalu banyak yang membutuhkannya, terserap ke bulan semua di malam. Bulannya bulan Sabit gitu. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Berat sekali saya, karena yang saya terangkan pasti, tapi saya nggak peduli ya, ini untuk yang membutuhkan saja. Jadi Anda yang membutuhkan energi dan percaya pada saya, percaya pada yang akan saya keluarkan untuk kesembuhan, hanya untuk yang cocok, tanpa rasa ngeyel, tanpa bergudul. Saya gak suka. Kalau Anda butuh, monggo. Kalau nggak butuh, sudah diam. Oke? Mulai penjenengan semua yang membutuhkan energi saya monggo pandang mata saya.
sambil saya bercerita guys derek, sambil berdongeng, sampai serap energi lewat mata saya. Banyak dari para kesatria titisan lama, kesatria titisan murni yang baru terselisi dan apapun itu. Dalam beberapa hari terakhir saya mengutarakan leluhur dalam ketuntasannya dalam menitis, karena menitisnya para leluhur tidak serta-merta bisa sempurna langsung masuk ke badan kita kalau tidak melalui kelahiran langsung waktu masih di dalam perut. Itu murni, itu namanya jiwa titisan murni. Tapi meskipun banyak dari jiwa titisan murni tidak serta-merta terus enak langsung sakti atau gimana, atau langsung gimana tidak, karena secara otomatis alam membimbing dan mengarahkan kita justru mengalami perilaku yang hambatan, yang kesandung kesampar, yang benar-benar kesandung kesampar. Kita menjalani seperti apa yang dijalani leluhur yang menitis pada kita. Tidak langsung serta-merta kita punya, karena misalkan dititisi Prabu Gajah Mada misalkan, gak langsung seperti kata Gajah Mada, tidak. Kita akan mengalami satu proses seperti Gajah Mada sejak Gajah Mada lahir, dan yang kita alami bahkan akan lebih, karena akan banyak leluhur lainnya yang ikut minta tolong dalam penuntasan karmanya, yang sering saya sebut sebagai karma lanjutan. Dan lelaku lanjutan karma yang jarang bisa dilunasi oleh jiwa-jiwa terpilih lainnya, karena jiwa terpilih itu ribuan sederek. Tapi belum tentu yang semurni layaknya Sang Satrio Piningit menika. Kalau Sang Satrio Piningit sejak lahir dan juga digembleng tidak hanya satu, kalau Satrio Piningit mungkin 1000 bahkan, tapi yang utama itu adalah 3. Nah itu enggak kita bahas ya, kita bicara yang jiwa-jiwa terpilih lainnya, rata-rata orang biasa seperti saya yang meskipun dari lahir sudah ketitisan jiwa yang tidak ada satu orang dan sebagainya, harus dari Majapahit atau harus dari Pajajaran, bukan begitu. Banyak bisa bergabung dan macam-macam, itu bisa misalnya satu pasukan, satu keton gitu, tapi itu hanya nitip gitu, tidak. Istilahnya nitip binat atau nitip pesan, sehingga sedikit karma yang bisa menuntaskan terbebasnya jiwa lampau mereka ke jiwa yang sekarang. Itu harus kita lunasi, dan kita dengan ada istilah kesandung kesampar, dan harus dengan penyelesaian ujian, misalkan ujian itu adalah harus mendapat ijazah, semacam itu. Dan yang akan saya bahas ini jiwa-jiwa yang juga tertinisi, karena jiwa-jiwa yang tertinisi yang beberapa hari yang kemarin itu menitisnya tidak hanya pada jiwa yang benar-benar baru yang belum tertinisi dari dulunya. Jiwa meskipun jiwa yang sudah tertinisi sejak lahir, jiwa lampau yang ingin kembali ke dunia ini ikut nebeng ke jiwa tua yang sudah terlahir asli sebagai manusia. Tidak langsung perubahan DNA full, sedikit-sedikit, karena mereka memasuki jiwa yang bersih. Ingat saudara. Jadi dalam
kembali ke menitisan, saya lupa kembali pandang kembali pandang mata saya gitu saya. Semoga berguna energi paparan saya tentang mengenai rasa sakit yang mungkin sekarang lagi rame-rame melanda jiwa-jiwa terpilih. Sudah tidak di jalan, makanya konsentrasi saya bisa penuh. Sederek, bagi panjenengan yang menginginkan kesembuhan di saat ini, baik kesembuhan mungkin secara sehat di badan, kesembuhan di jiwa, teman terpilih, jiwa-jiwa terpilih yang membutuhkan asupan energi murni atau bersihan hati, monggo simak menika. Bagi yang resowet kemawon, bagi yang cocok kemawon, jangan memaksakan diri. Jika dalam hati Anda masih ada dipenuhi ambisi, entah itu ambisi secara tahta, harta, ataupun cinta, jangan dulu, buang semua. Rasakan sakit ini adalah pembelajaran atau gemblengan agar kita tidak mengejar dunia. Oke. Saya hanya menerapkan energi saya pada jiwa-jiwa baik, jiwa-jiwa bersih, jiwa-jiwa yang mulai sekarang jadi akan jujur, jiwa-jiwa yang mulai sekarang akan mau mengakui kesalahan untuk pembersihan jiwa. Saya ulang sekali lagi, dari seperti yang kemarin-kemarin, bersihkan jiwa Anda dengan berjemur di terik matahari dan berkata terus terang apa yang pernah Anda lakukan sehingga menyakiti hati orang yang tulus kepada Anda. Kalau Anda menyakiti orang yang pernah Anda sakiti dan orang itu jahat, tidak masalah. Tapi masalahnya jika Anda menyakiti orang-orang yang baik kepada Anda, yang tulus kepada Anda, yang benar-benar menyayangi Anda, tapi Anda menyepelekannya, bahkan menyakiti hatinya, tidak segera mengakui kesalahan, tidak segera bersujud kepadanya. Jika orang-orang yang ada di sekitar Anda, bersujudlah minta maaf karena telah menyakiti. Meskipun Anda tidak merasa menyakiti, kalau seseorang merasa sakit hatinya karena menyayangi Anda dan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, datangi minta maaflah. Ya, tidak mengharap minta sesuatu apapun dari Anda. Beda halnya jika seseorang yang Anda sakiti itu telah mengharapkan sesuatu dari Anda, itu beda masalahnya. Seseorang yang sakit hati karena telah Anda sudah membayar yang layak. Jika seseorang itu punya niat kepada Anda dan Anda telah bisa membayarnya, entah dengan uang, entah dengan cinta palsu Anda, sakit itu sudah masing-masing bisa terima. Tapi kalau Anda memanfaatkan seseorang yang Anda tidak ketahui adalah orang suci atau orang bersih, sehingga kesakitan diakibatkan kepadanya, fatal bagi panjenengan kalau tidak sujud kepadanya. Meskipun sudah saya katakan, kita bisa berterus terang, dimulai dengan bicara pada pohon, pada hewan kesayangan. Tapi jika ada misalkan ibu Anda
Anda salah pada ibu Anda, seenaknya saja meninggalkan ibu Anda, padahal ibu Anda kesepian. Tapi Anda justru minta yang dimengerti, bukan mengerti keinginan ibu Anda yang sudah melahirkan Anda. Tapi justru Anda menuntut lebih dari kasih sayang atau ketulusan seorang ibu. Anda harus sujud ke ibu Anda. Begitu juga jika seorang Anda ketahui mencintai Anda, menyayangi Anda, kakak Anda misalkan, tapi Anda memanfaatkan, menggunakan, mengambil keuntungan tanpa memberi timbal balik yang seimbang dengan apa yang diinginkan kepada Anda, bukan keinginan timbal balik loh nggih. Misalkan Anda memahami bahwa kasih sayang itu tidak harus disakiti dengan sepelekan. Misalkan dengan minta waktu Anda, tapi Anda justru mengerti. Anda menyakiti orang menyayangi Anda karena sangat mengerikan akibatnya, saudara. Karena ada kasus pemuda-pemudi saling mencintai, mungkin nggak tahu saling mencintai atau tidak. Yang satu sangat tulus, tidak mengharapkan apa-apa. Dia tulus menyayangi, tapi yang disayangi memanfaatkannya. Karena berpikir bahwa seseorang itu tidak tulus menyayanginya karena pengalaman dia. Itu salah Anda karena tidak bisa melihat. Setiap manusia dikaruniai hati nurani yang bisa melihat, mata hati semua dikaruniai. Meskipun Anda tidak menyadarinya, Anda bodoh dalam menyadarinya. Itu tetap kesalahan Anda. Anda harus bertanggung jawab kalau Anda kesatria. Saya hanya bicara dengan kesatria loh, nggih. Mental satria loh, nggih, bukan mental pengecut loh, nggih. Maka saudara, ini hanya untuk yang berjiwa gagah dan bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Saya tidak bicara pada mental pengecut atau lemah tapi ngaku gagah hanya untuk menuruti gengsinya. Oke? Karena seorang gengsi adalah untuk menutupi kekurangannya yang sangat dalam. Gengsi perlu, tapi tidak harus munafik atau buta hati, buta mata, tidak punya kegagahan. Gengsi yang tidak gagah itu pada akhirnya rugi pada diri Anda sendiri. Meskipun segala kebaikan Anda lakukan, jika tidak secara resmi, orang yang sakit, orang yang tulus Anda sakiti, Anda minta maaf. Hakikatnya seorang minta maaf sampai dia dimaafkan secara dalam hati. Karena secara mulut udah saudara, secara hati benar-benar lega. Itu sulit sekali. Anda akan selamanya dihantui kegelapan, tidak akan pernah merasa ketenangan. Sebelum Anda berterus terang mengakui kesalahan, kesakitan Anda, ketidaktenangan batin Anda, selama tidak akan sembuh. Meskipun pada kenyataannya Anda bisa bersikap tenang, tapi tidak jiwa dan energi yang saya baca pada banyak penyiwa tidak bisa dibohongi. Maka akan sederek, silahkan percaya, tidak percaya, monggo. Saya hanya mau yang ingin saya katakan. Sekiranya berguna, ya syukurlah. Itu bukan masalah saya. Saya hanya mau wedar bagi orang yang percaya kepada saya, mempercayakan kesembuhan pada Gusti Allah melalui saya. Saya hanya manusia biasa seperti Anda. Istimewa, yang membedakan istimewa pada akhlaknya atau yang dilakoninya tanpa orang lain tahu. Dipahami? Karena segala kebaikan dan kebersihan hati hanya Tuhan yang tahu. Tidak bisa dikeluar-keluarnya kan atau dipamerkan. Maka mawon sederek, mugi rahayu binaringan slamet.